Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini tidak ada maksud untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan lainnya, itu hanya bersifat kebetulan semata. Saya berharap kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Agus adalah pemuda tampan dengan sorot mata yang hangat, namun seringkali tersembunyi di balik tatapannya, yang lembut dan pemalu. Sejak kecil, ia terbiasa menekan perasaan dan menjaga sikap karena hidup di tengah keluarga sederhana yang sangat menjaga norma dan tradisi. Ibunya adalah seorang penjahit, sementara ayahnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Agus tumbuh dengan sikap rendah hati dan tulus, bahkan ketika semua orang di sekelilingnya memuji ketampanannya. Baginya, penampilan hanyalah sebatas pemberian yang ia syukuri, bukan sesuatu yang ia banggakan berlebihan. Di usia yang mendekati 30 tahun, Agus mulai merasa gelisah karena dorongan dari keluarga dan teman-temannya untuk segera menikah. Meski banyak yang menyukainya, Agus selalu menolak secara halus karena ia menginginkan seseorang yang benar-benar bisa ia cintai dan yang menerima dirinya apa adanya. Ia tidak hanya mencari kecantikan fisik, tetapi juga hati yang tulus dan sikap lembut yang bisa menghargai dan mencintainya seperti ia mencintai keluarganya. Setelah bertahun-tahun menanti dan mengabaikan berbagai pendekatan, akhirnya ia bertemu dengan Lisa. Lisa adalah perempuan yang berbeda dari yang pernah ia kenal sebelumnya. Cantik, cerdas, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Di setiap pertemuan mereka, Lisa selalu berhasil membuat Agus merasa bahwa ia telah menemukan rumah di dalam dirinya. Rasa percaya diri dan keceriaan Lisa membuat Agus merasa nyaman untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kali juga, ia ingin benar-benar membuka hatinya. Lisa membawa harapan baru bagi Agus, bahwa ia bisa hidup bahagia dengan seseorang yang menyayangi dan menerimanya. Setelah 6 bulan menjalani hubungan, Agus memberanikan diri untuk melamar Lisa, meski hatinya masih berdebar penuh keraguan. Namun, melihat wajah bahagia Lisa saat menerima lamarannya membuat semua kekhawatirannya hilang seketika. Dalam benaknya, Agus membayangkan hari-hari yang penuh cinta, di mana ia bisa berbagi segala suka dan duka bersama Lisa. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Agus merasa seperti hidup dalam mimpi, dikelilingi keluarga, sahabat, dan orang-orang yang ia cintai. Namun, dalam hatinya, masih tersimpan perasaan takut yang tak ia mengerti. Sebuah kekhawatiran yang terus ia redam dengan keyakinan akan cinta Lisa. Semuanya berjalan sempurna di hari itu, seolah tak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan mereka. Agus memandang Lisa dengan penuh rasa syukur, berpikir bahwa akhirnya ia menemukan sosok yang bisa melengkapi hidupnya. Di malam itu, sambil memegang tangan Lisa, Agus merasa bahwa ia adalah pria paling beruntung di dunia. Tetapi, di balik segala kebahagiaan yang ia rasakan, ada sesuatu yang tidak ia sadari, akan segera merenggut semua mimpi dan harapan yang selama ini ia jaga erat di hatinya. Hari pernikahan Agus dan Lisa berlangsung dengan penuh sukacita. Meskipun perayaan mereka sederhana, kehangatan dan kebahagiaan terlihat dari senyum dan tawa keluarga serta teman-teman yang hadir. Agus merasa ini adalah momen yang sempurna. Hari di mana ia, yang selama ini pemalu dan pendiam, merasa begitu dicintai dan diterima. Lisa terlihat anggun dalam gaun putihnya. Wajahnya berseri-seri dan selalu tersenyum, membuat Agus merasa seperti hidup dalam mimpi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan seperti ini. Setelah acara selesai, mereka pergi menuju villa di pinggir danau yang telah disewa untuk bulan madu mereka. Tempat itu begitu indah, sepi, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Malamnya, setelah menyesap teh hangat di balkon villa
Sambil memandang langit berbintang, Agus merasa malam itu sempurna. Ia akhirnya akan memulai perjalanan hidup baru bersama seseorang yang ia cintai. Namun, ketika mereka masuk ke dalam kamar dan mulai mendekat, perasaan gugup mulai menghantui Agus. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini, dan rasa takut yang sempat ia redam kembali muncul. Lisa tampak tak sabar, namun Agus terlihat sedikit kikuk dan canggung. Tangannya gemetar saat mengusap pipi Lisa. Ia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan diri bahwa ini adalah hal yang wajar. Ketika mereka akhirnya mulai berhubungan intim, Lisa tiba-tiba terdiam. Ia tidak menunjukkan ekspresi bahagia atau menikmati momen itu, malah sebaliknya. Ekspresi wajah Lisa perlahan berubah dari antusias menjadi bingung dan kecewa. Agus bisa merasakan perubahan itu, dan perasaannya langsung tersentak. Namun, ia tidak tahu apa yang salah. Ia hanya merasa tubuhnya tidak merespon seperti yang ia harapkan. Tubuhnya terasa kaku dan lemah. Lisa mencoba menyembunyikan perasaannya. Namun Agus tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran istrinya. Saat itu, Lisa akhirnya mendesah kecil dan tak bisa lagi menahan kecewanya. "Agus," katanya pelan namun penuh nada kecewa. "Kenapa begini?" Agus tidak mengerti, dan saat Lisa mulai berbicara lebih jujur, kata-katanya menusuk perasaan Agus lebih dari yang bisa ia bayangkan. Lisa, dalam nada yang tidak dapat menyembunyikan kekesalannya, menjelaskan bahwa ia tidak merasa puas karena organ vital Agus terlalu kecil dan lembek, seolah tidak bisa memberikan kepuasan yang ia harapkan. Mendengar itu, Agus merasa seolah-olah seluruh dunianya hancur berkeping-keping. Ia telah mencintai Lisa dengan tulus, menyerahkan seluruh dirinya tanpa syarat. Tetapi pernyataan Lisa membuatnya merasa tidak berharga. Rasa malu dan hina menyelimuti dirinya, dan ia hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang perlahan menggenang di sudut matanya. Kekecewaan di wajah Lisa semakin terlihat jelas. Malam pertama mereka, yang selama ini Agus bayangkan sebagai malam penuh cinta dan keintiman, berubah menjadi malam yang penuh dengan ketegangan dan rasa malu yang mendalam. Lisa mulai bersikap dingin, dan perbincangan di antara mereka pun menjadi terputus-putus, seolah-olah ada tembok besar yang baru saja terbentuk di antara keduanya. Setiap kali Agus mencoba untuk mendekat atau memeluknya, Lisa tampak enggan dan menghindar, menyisakan kekosongan yang menyakitkan di hati Agus. Sepanjang malam, Agus terjaga, memandangi langit-langit kamar yang gelap, bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang telah ia lakukan salah. Ia merasa hancur, seolah-olah harga dirinya sebagai seorang laki-laki telah hilang dalam sekejap. Agus sangat ingin bertanya pada Lisa apa yang sebenarnya ia rasakan, namun rasa malu dan ketakutan membuatnya terdiam. Hatinya berkecamuk, terjebak dalam perasaan bersalah dan rendah diri. Lisa, di sisi lain, mulai merasa ragu dan kecewa. Baginya, cinta bukan hanya soal rasa nyaman dan kehangatan hati, tetapi juga soal kepuasan fisik yang selama ini ia impikan dalam sebuah pernikahan. Ia merasa bahwa jika sejak awal sudah seperti ini, ia sulit membayangkan akan hidup bahagia bersama Agus. Bagi Lisa, ini adalah ketidakpuasan yang tidak dapat ia abaikan, meskipun ia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekurangan Agus akan membuatnya merasa begitu kecewa, dan hal itu membuat ia mempertanyakan keputusan untuk menikah dengannya. Agus tidak bisa menahan perasaan putus asa yang terus menggerogotinya. Di pagi hari, saat sinar matahari mulai masuk melalui jendela villa, Lisa yang biasanya tersenyum cerah, malah tampak lesu dan enggan berbicara dengan Agus. Dalam suasana yang penuh kecanggungan, Lisa mengungkapkan bahwa ia merasa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Kata-katanya keluar dingin dan penuh ketegasan, tanpa menghiraukan perasaan Agus yang sedang hancur. Lisa berkata bahwa ia merasa tidak dapat bertahan dalam hubungan ini, dan meskipun ia tahu ini keputusan yang akan menyakiti, ia merasa ini adalah jalan terbaik.
Agus hanya bisa diam dan menatap Lisa dalam kebingungan dan kepedihan yang mendalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 20 jam setelah mereka mengucapkan janji sehidup semati, Lisa akan memintanya berpisah. Semua impian yang ia bangun bersama Lisa seakan runtuh begitu saja di depan matanya. Ia berusaha sekuat tenaga menahan air mata, tetapi rasa sakit itu terlalu besar, terlalu dalam. Di momen yang hening dan penuh emosi itu, Agus hanya bisa bertanya pelan, hampir tidak terdengar. Apa tidak ada lagi yang bisa aku lakukan agar kau tetap di sini? Namun, Lisa hanya memalingkan wajahnya, menghindari tatapan penuh luka dari pria yang pernah ia cintai. Baginya, kebahagiaan dan kepuasan adalah hal yang tidak bisa dikompromikan, dan hatinya sudah tertutup untuk mencoba bertahan. Dalam satu malam, seluruh dunia Agus berubah. Cinta yang ia pikir akan menjadi akhir, bahagia malah menjadi awal dari rasa sakit yang begitu dalam. Sebuah perpisahan yang bahkan belum pernah terbayangkan di benaknya. Setelah percakapan menyakitkan di villa, perasaan Agus hancur. Ia dan Lisa kembali ke rumah masing-masing dalam keheningan yang penuh ketegangan. Setiap detik perjalanan pulang terasa seperti beban yang tak terukur, seolah langkah-langkah mereka menjadi saksi bisu dari cinta yang terhenti sebelum sempat berakar. Agus hanya bisa menatap jalan di depannya. Pikirannya dipenuhi kebingungan dan penyesalan. Sesampainya di rumah, tubuhnya terasa begitu lelah. Ia langsung masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk sendirian, menatap cermin yang memantulkan sosoknya yang kini tampak kosong. Malam itu, Agus tenggelam dalam pikiran yang berputar-putar. Ia merasa bersalah atas ketidakmampuannya memenuhi ekspektasi Lisa, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa cinta bukan hanya soal fisik. Rasa malu terus membebaninya, membuatnya semakin merasa kecil. Bahkan, ia mulai meragukan seluruh nilai dirinya. Sosok yang sebelumnya begitu teguh dengan prinsip dan kebaikan hati, kini hanya bayangan seorang pria yang kalah di dalam dirinya sendiri. Rasa percaya dirinya terkikis. Ia bahkan tak mampu menatap wajah keluarganya dengan kepala tegak. Sementara itu, Lisa, yang juga merasakan kecewa dan kebingungan, akhirnya memutuskan untuk mengutarakan niatnya kepada keluarga. Ia merasa bahwa keputusan ini berat, tetapi tak ada pilihan lain. Ia tidak ingin menjalani kehidupan yang terasa hampa atau penuh ketidakpuasan. Meskipun hatinya tahu bahwa keputusannya ini akan menghancurkan Agus, ia memilih untuk tetap tegas demi masa depannya sendiri. Namun, di dalam hatinya ada secuil perasaan bersalah yang terus membayang. Lisa berusaha keras menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa kebahagiaan pribadinya adalah prioritas. Tapi, bayangan wajah Agus yang sedih dan penuh luka terus menghantuinya. Setelah beberapa hari berlalu, Lisa memberanikan diri untuk menghubungi Agus. Dalam panggilan telepon itu, suaranya terdengar dingin, tanpa emosi. Lisa meminta Agus untuk bertemu di sebuah kafe dekat rumah mereka, dan Agus, meski tahu apa yang mungkin akan terjadi, hanya mengangguk dan menyetujui. Saat pertemuan itu tiba, Agus menatap Lisa dengan mata yang redup namun berharap, seolah-olah masih ada peluang untuk memperbaiki semua. Namun, Lisa terlihat tegas, duduk dengan postur yang menunjukkan jarak, wajahnya tampak penuh tekad. Agus mencoba berbicara, suaranya bergetar. Lisa, aku tahu kita punya masalah, dan aku tidak sempurna. Tapi, apakah ini benar-benar satu-satunya jalan? Bisakah kita bicara lebih lanjut, mencoba memahami apa yang sebenarnya kita inginkan? Ia berharap kata-katanya bisa menyentuh hati Lisa, berharap ada setitik keraguan yang bisa membangkitkan kembali cinta mereka. Namun, Lisa menghela napas panjang sebelum berkata, Agus, ini bukan tentang kesalahan siapa. Ini tentang aku yang tidak bisa menjalani pernikahan ini dengan perasaan penuh. Aku tahu, aku terdengar egois, tapi kebahagiaan itu penting buatku. Dan kalau aku paksakan, aku hanya akan menyakiti kita berdua lebih dalam lagi.
Aku tidak bisa melanjutkan ini. Perkataan Lisa terasa seperti pukulan keras di hati Agus. Ia menunduk, merasakan air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ia tidak ingin Lisa melihatnya begitu lemah, meskipun di dalam hatinya ia merasa benar-benar hancur. Aku mencintaimu, Lisa. Aku pikir cinta bisa membuat kita saling menerima, saling melengkapi kekurangan kita. Apakah itu tidak cukup? Agus bertanya, suaranya pelan, penuh harap yang tersisa. Lisa menatapnya. Kali ini ada sedikit kilatan emosi di matanya. Agus, aku juga mencintaimu, atau setidaknya aku pernah mencintaimu. Tapi cinta yang aku rasakan ternyata tidak cukup untuk mengisi kebutuhan lain yang aku rasakan. Aku tidak bisa berpura-pura bahagia, dan aku tidak ingin kamu hidup bersama seseorang yang terus merasakan ketidakpuasan. Kamu pantas bahagia dengan seseorang yang benar-benar mencintaimu tanpa syarat. Kata-katanya begitu tegas namun dingin, seolah itu adalah keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang. Perkataan Lisa meninggalkan luka mendalam di hati Agus. Ia merasa tak lagi diinginkan, tak lagi diterima. Hari itu, di tengah kafe yang ramai namun terasa sunyi bagi mereka, Lisa menyerahkan surat cerai yang sudah ia siapkan. Tangan Agus gemetar saat menerimanya, dan ia hanya bisa menatap kertas itu dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya, perasaan sakit dan penolakan bercampur aduk, membebani batinnya dengan rasa yang tak terlukiskan. Kehilangan Lisa begitu menghantamnya. Ia pulang dengan langkah gontai, hati dan pikirannya terasa remuk. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Agus mencoba untuk kembali menjalani hidupnya, namun setiap sudut rumah, setiap sudut hati, seakan terisi bayangan Lisa. Keluarga dan sahabatnya yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya bisa menduga dan bertanya-tanya. Tetapi Agus memilih untuk tetap diam. Baginya, rasa malu yang ia rasakan terlalu besar untuk diceritakan. Ia mulai menjauh dari kehidupan sosial, tenggelam dalam kesedihan yang tak pernah ia bayangkan akan datang secepat ini. Malam-malamnya dipenuhi dengan lamunan yang suram. Setiap kali mengingat Lisa, hatinya terasa semakin hancur. Ia memutar kembali kenangan-kenangan indah mereka. Namun semakin ia mengingat, semakin perih rasa yang ia alami. Di setiap malam yang sunyi, di setiap gelap yang menyelimuti, Agus menangis dalam diam, merasakan kekosongan yang mendalam di dalam dirinya. Suatu malam, dalam keputusasaan yang amat mendalam, Agus pergi ke villa tempat mereka dulu menghabiskan malam pertama. Ia berharap menemukan jawaban, atau mungkin semacam penutupan bagi rasa sakitnya. Di tempat itu, ia duduk sendirian di bawah langit malam yang gelap, menatap danau yang tenang, namun seolah menyimpan duka yang sama dalam-dalamnya dengan hatinya. Di sana, di bawah langit yang tanpa bintang, Agus merasakan bahwa kepergiannya dari dunia ini mungkin adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari penderitaan ini. Keesokan harinya, berita tentang kepergiannya menyebar. Keluarga dan sahabat-sahabatnya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Agus, pria yang begitu baik hati, telah pergi dengan cara yang tragis. Di hari pemakamannya, tangis dan ratapan menyelimuti, terutama ibunya yang tak henti-hentinya memeluk foto Agus. Sementara itu, Lisa berdiri di kejauhan, air matanya jatuh tanpa suara, menyadari bahwa luka yang ia tinggalkan pada pria yang begitu mencintainya, telah membawanya pada akhir yang menyedihkan ini. Dalam heningnya, Lisa tahu bahwa meski ia memilih kebahagiaannya, ia telah meninggalkan bekas yang takkan pernah hilang dalam hidup seseorang. Cinta yang seharusnya membawa kebahagiaan, malah menjadi luka yang mengakhiri sebuah kehidupan. Rasa bersalah itu akan terus ia bawa, menjadi bayang-bayang yang menyesakkan setiap langkahnya ke depan. Hari-hari setelah kepergian Agus begitu kelam bagi keluarganya. Ibunya, yang selalu melihat Agus sebagai anak yang lembut dan penuh perhatian, merasakan kehampaan yang tak tergantikan. Setiap sudut rumahnya terasa dipenuhi kenangan Agus, gelas yang biasa dipakai untuk minum teh,
buku yang sering dibaca di sore hari, dan bahkan sepatu yang tertata rapi di rak dekat pintu seolah masih menunggu pemiliknya pulang. Ibunya hanya bisa meremas-remas dadanya yang sesak setiap kali bayangan itu muncul, dan tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Di sisi lain, keluarga dan sahabat-sahabatnya berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi, meskipun mereka tak pernah benar-benar tahu. Semakin lama, semakin jelas bagi mereka bahwa ada sesuatu yang amat mendalam yang menghantui Agus. Tak ada yang menyangka pemuda yang begitu baik hati selalu tersenyum dan membantu setiap orang di sekitarnya menyimpan luka yang begitu parah hingga merasa tak ada jalan keluar. Rasa penyesalan mereka semakin dalam, penuh pertanyaan yang tak terjawab, seperti dinding yang menghalangi mereka untuk mengerti siapa sebenarnya Agus dalam dirinya sendiri. Bagi Lisa, berita ini datang bagai hantaman dahsyat yang mengoyak hatinya. Malam itu, ketika ia duduk sendirian di kamarnya, perasaannya remuk dengan kenyataan bahwa keputusan yang ia buat membawa dampak tragis yang tak pernah ia bayangkan. Rasa bersalah, keputusasaan, dan penyesalan menggenangi jiwanya. Sosok Agus muncul dalam ingatannya. Lelaki yang selama ini mencintainya tanpa syarat, yang selalu berusaha memberi tanpa berharap apapun. Ia teringat senyum tulus Agus di hari pernikahan mereka, kilatan penuh cinta di matanya saat mereka bersama, dan bahkan cara Agus selalu memperhatikannya dalam segala hal kecil. Sekarang, semua kenangan itu berubah menjadi rasa sakit yang tak mampu ia lepaskan. Hari demi hari, Lisa tak bisa tidur, tak bisa makan dengan benar, tenggelam dalam rasa bersalah yang seolah mencekiknya. Setiap pagi, ia terbangun dengan kesadaran bahwa orang yang pernah ia cintai telah tiada, bahwa ia tak akan pernah melihat sosok lembut Agus lagi. Di balik keputusannya yang dulu tampak tegas, ia kini merasakan lubang besar di hatinya, seolah-olah jiwanya terkoyak. Bahkan, saat ia mencoba mencari pelarian dengan menjalani rutinitas, bayangan Agus selalu hadir, menghantui setiap langkah dan keputusannya. Satu malam, Lisa memutuskan untuk mengunjungi villa di pinggir danau, tempat mereka menghabiskan malam pertama mereka sebagai suami istri. Ia berjalan perlahan-lahan menuju balkon tempat mereka dulu berbicara tentang harapan masa depan. Duduk di kursi tempat Agus biasa duduk sambil memandangi langit. Di sana, dalam keheningan yang menusuk hati, ia membiarkan air matanya jatuh. Ia menangis, bukan hanya untuk kepergian Agus, tetapi juga untuk seluruh kebahagiaan yang dulu pernah terasa begitu dekat namun kini telah hilang. Di villa itu, Lisa merasakan seolah semua yang ia inginkan telah terlepas dari genggamannya, bahwa ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mencintai seseorang yang mencintainya dengan tulus. Keesokan harinya, Lisa mencoba berziarah ke makam Agus. Di sana, berdiri di antara barisan nisan yang sunyi, Lisa hanya bisa menatap nama yang terukir di atas batu dengan air mata yang terus mengalir. Ia berlutut, tangannya menyentuh nisan itu, merasa seolah-olah ia bisa merasakan kehadiran Agus di sana, meski hanya sekejap. Dengan suara yang tercekik oleh tangis, Lisa berbisik, "Aku minta maaf, Agus. Aku minta maaf." Kata-katanya bergema di udara, namun tak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin pekat. Sesaat ia merasa tak sanggup, bahwa rasa bersalah ini adalah hukuman yang akan ia bawa seumur hidup. Ketika Lisa meninggalkan makam itu, ia sadar bahwa perasaannya takkan pernah kembali seperti dulu. Waktu tidak akan mengobati luka ini, tidak akan mengembalikan sosok pria yang pergi karena rasa sakit yang ia tinggalkan. Di setiap langkahnya menjauh dari makam, ia tahu bahwa ia akan hidup dengan bayang-bayang Agus yang terus menghantui. Betapa cinta yang pernah ada di antara mereka berubah menjadi kenangan pahit, rasa kehilangan yang ia bawa sepanjang hidupnya. Sementara itu, keluarga Agus berusaha untuk melanjutkan hidup, meski dengan perasaan yang tak lagi sama. Mereka mencoba menerima kepergian Agus, meski setiap hari masih terasa menyakitkan. Ibunya sering berbicara dengan foto Agus,
mengungkapkan segala perasaan yang tertahan dalam dirinya, berharap ia bisa mendengar meskipun tahu bahwa ia telah tiada. Ayahnya, yang jarang menampakkan emosinya, kini lebih sering duduk sendirian, mengenang kenakalan kecil Agus saat masih kecil, senyum yang dulu selalu membuatnya bangga. Di antara keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepergian Agus menjadi luka yang takkan pernah sembuh. Sebuah tanda bahwa cinta dan keikhlasan seringkali terbuang sia-sia oleh harapan yang tidak realistis. Lisa, meskipun telah mencoba berdamai dengan dirinya sendiri, masih merasakan luka yang dalam. Ia menyadari bahwa keputusan yang dulu terasa benar, kini menjadi beban yang tak mampu ia lepaskan. Setiap kali ia melihat pasangan yang bahagia atau mendengar kisah cinta yang tulus, hatinya kembali remuk, mengingatkan bahwa cinta sejati yang dulu ia miliki telah hilang. Lisa pun sadar bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak pernah ada di luar sana. Kebahagiaan yang sebenarnya sudah ia miliki dalam sosok Agus, namun telah ia lepaskan. Cerita Agus dan Lisa menjadi pelajaran pahit bagi semua orang yang mengenalnya. Cinta bukan hanya soal kesempurnaan fisik atau kepuasan sesaat, tetapi tentang ketulusan menerima satu sama lain, apa adanya. Orang-orang yang mendengar kisah ini merenungkan maknanya, menyadari betapa mahalnya harga dari sebuah ketidakpuasan dan ketidakmampuan menerima kekurangan. Bagi keluarga, sahabat, dan Lisa, kisah cinta Agus yang singkat namun penuh pengorbanan akan terus hidup sebagai kenangan, sebuah cinta yang diabaikan, namun meninggalkan bekas luka yang mendalam di hati mereka yang ditinggalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.